Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna pada Senin 3 Maret 2025 di Gedung DPRD Batanghari. Dalam rangka pidato sambutan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari masa jabatan 2025 hingga 2030. Rapat paripurna ini diselenggarakan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Paripurna ini digelar sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, di mana baik gubernur, bupati, dan wali kota terpilih pasca dilantik untuk menyampaikan pidato sambutan secara terbuka untuk umum. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batanghari Rahmat Hasrofi, didampingi Wakil Ketua II Muhammad Firdaus di Gedung DPRD Kabupaten Batanghari, Senin 3 Maret 2025. Turut dihadiri oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif SE, Wakil Bupati Batanghari Haji Baktiar SP, serta perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Lembaga Peradilan, Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan media massa di Kabupaten Batanghari. Dalam sambutannya, Rahmat Hasrofi menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Dirinya juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Batanghari dalam membangun daerah. Semoga dengan sinergi yang erat, pembangunan di Kabupaten Batanghari dapat berjalan dengan lancar dan terarah. Rahmat Hasrofi juga menyinggung tentang pencapaian program dan kegiatan yang telah terlaksana selama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya. Beliau mengungkapkan bahwa Bupati telah berhasil mewujudkan 36 program kerja dan hanya tersisa 2 program yang masih dalam proses pekerjaan. Rahmat Hasrofi menekankan bahwa Batanghari Tangguh bukan slogan sebatas retorika atau omong-omong semata, tapi diwujudkan dengan perubahan nyata yang jelas dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Hasrofi juga menyebutkan rapat paripurna ini juga menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Batanghari. Muhammad Fadil Arif SE meraih kemenangan sebagai incumbent untuk periode kedua, memecahkan mitos bahwa incumbent tidak pernah menang di periode kedua. Tak hanya itu, Pilkada Batanghari yang berlangsung tanpa lawan dan menorehkan angka perolehan suara yang tinggi, yaitu 77,83%, juga menjadi sejarah tersendiri. Hasrofi berharap program yang akan dibangun berjalan dengan baik, terutama dalam menyukseskan perekonomian dan mampu meningkatkan kemajuan daerah, sesuai dengan visi misi yang ditargetkan, salah satunya sukses perekonomian.
Disilakan duduk kembali. Hari Bapak Muhammad Fadil Arif SE. Yang kami hormati Wakil Bupati Batanghari Bapak Haji Baktiar SP. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Bapak Rahmat Asrofi SE. Yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Bapak Muhammad Firdaus beserta para anggota. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari Bapak Mula Peran BSOS MH. Yang kami hormati para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati para asisten, para staf ahli, para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati para ketua organisasi wanita Kabupaten Batanghari dan para hadirin undangan yang kami hormati. Pada hari ini 3 Maret 2025 kita dapat hadir dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dengan agenda mendengarkan pidato Bupati Batanghari masa jabatan tahun 2025-2030 dimulai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya akan dipandu oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari kepada Bapak Rahmat Asrofi SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati, dengan senantiasa memohon ridho, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diawali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka pidato sambutan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari masa jabatan 2025-2030. Senin tanggal 3 Maret 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur Jambi yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Bapak Tema Wisman SPI. Yang terhormat Saudara Bupati Batanghari Bapak Muhammad Fadil Arif SE. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Batanghari Bapak Haji Baktiar SP. Yang kami hormati saudara anggota unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batanghari yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Kajari yang diwakili, Bapak Dandim. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian. Yang kami hormati saudara pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati Rektor Universitas Geraha Karya. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Batanghari. Yang kami hormati saudara Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati saudara PJ Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten kepala OPD Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati saudara kepala BNN Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati Ketua Partai, Ketua KONI, Ormas, Ketua Lembaga Adat, Kecamatan dan Kelurahan yang hadir pada hari ini.
Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batanghari atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Ketua Organisasi Wanita Dalam Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati Saudara para camat, lurah, kepala desa dan ketua BPD dalam Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati saudara rekan-rekan pers, media cetak, elektronik, dan para LSM dalam Kabupaten Batanghari. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Dan semua berkat ridhonya hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir di gedung DPRD ini guna melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari. Selanjutnya sholawat bertasal salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua bisa mensuri tauladani sikap dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Saudara Bupati, Wakil Bupati, rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati, kami atas nama pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir pada hari ini guna mengikuti acara rapat paripurna DPRD hari ini. Selanjutnya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batanghari mengucapkan selamat atas pelantikan saudara Muhammad Fadil Arif SE dan saudara Haji Batiar SP menjadi Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2025-2030. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sehubungan bulan suci Ramadan, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batanghari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Semoga segala amal ibadah yang kita perbuat pada bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sidang dewan hadirin yang berbahagia, berdasarkan peraturan Presiden nomor 13 tahun 2025, perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pasal 22A yang berbunyi pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025 dan melalui radiogram Kementerian Dalam Negeri nomor 100.3/698/SJ tanggal 13 Februari 2025 bahwa pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 dilaksanakan secara serentak pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 bertempat di Istana Kepresidenan Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.4.3/4378/SJ tanggal 6 September 2024 tentang penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Pada bagian 8 Romawi angka 2 dijelaskan bahwa bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur atau bupati atau wali kota pada sidang paripurna di masing-masing DPRD provinsi dan kabupaten atau kota paling lambat 14 hari setelah pelantikan.
Dan alhamdulillah Saudara Bupati Muhammad Fadil Arif SE dan Saudara Wakil Bupati Haji Bahtiar SP telah dilantik di Istana Kepresiden Jakarta pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto yang dilanjutkan mengikuti retreat di Magelang dengan sukses. Saudara Bupati, Wakil Bupati, rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, hadirin para undangan yang saya hormati. Acara selanjutnya marilah kita ikuti pidato sambutan Bupati Batanghari pasca pelantikan. Kepada Saudara Bupati kami persilakan. Yang sama-sama kita hormati Wakil Bupati Batanghari. Ini baru nih Bang, periode 2025-2030 Pak Haji Bahtiar. Pak Bahtiar yang habis ikut retreat dulu kemarin di Magelang. Karena Pak Bahtiar ini lebih menjiwai daripada kami. Kalau kami di tenda, Pak Bahtiar di para admin dunia. Sama dengan tahunan. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Bapak Rahmat Surobi dan Wakil Ketua Pak Dr. Firdaus beserta seluruh anggota DPRD yang kami hormati dan kami banggakan. Yang sama-sama kita hormati Forkompinda, ada Pak Kapolres, Bapak Kapolri Handoyo Yudi Sendeslam, terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandi, Wakil Korbu, Pak Lekol Herman, sudah ketemu di bandara gitu Pak, masih Pak Herman, Bapak Kajari, Wakil Oleh Hermani, salam dengan Pak Kajari, Pak Sekda, para asisten dan staf ahli setelah Kapolri WD yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Kepala BPN Kabupaten Batanghari, Kepala BPS Kabupaten Batanghari, kemudian ada dari Kementerian Agama, kawan-kawan dari partai politik, ada dari P3 dan sekretaris Golkar ya. Dua itulah. Partai politik lain ada. Sudah diwakili oleh anggota DPRD masing-masing. Yang kami hormati juga Pak Kacap Bang Jambi, dari Bang Mandiri, Bang Beri yang ada pada kesempatan hari ini, KPU Kabupaten Batanghari. Terima kasih. Sudah Bawaslu. Karena berakhir tugasnya. KPU sudah Bawaslu. Tunggu hajatan berikutnya. Ibu-ibu, tim penggerak PKK, Dharma Wanita, Bayangkari, dan organisasi wanita lainnya yang hadir pada kesempatan hari ini, kawan-kawan camat, kepala desa, BPD dan lurah se-Kabupaten Batanghari, kawan-kawan media pers, serta ada tahun yang hadir dan hadirin yang berbahagia. Kami sedikit mengulas tentang apa yang telah kita lakukan pada periode pertama kami. Saya bersama Bang Bahtiar dan seluruh jajaran dan kawan-kawan DPRD kita lakukan di selama 3 tahun lebih terakhir ini. Kalau saat itu kita dihadapi dengan masalah COVID, sehingga kita disibukkan dengan keselamatan rakyat atau masyarakat, kemudian juga menghadapi APBD yang sangat berkurang jauh akibat ekonomi yang tumbuh negatif. Yang tantangannya mirip dengan tahun 2025, bahwa di 2025 bukan ada pandemi, tapi ada ketidakpastian ekonomi global. Sehingga begitu banyak negara melakukan persiapan, melakukan efisiensi dalam rangka mempertahankan negaranya dan terus memberikan pelayanan serta menyelamatkan warganya. Sehingga kita semua nantinya akan menjadi patriot-patriot bangsa yang akan berjuang untuk memulihkan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Jangan sampai seperti beberapa negara yang sudah dianggap gagal, yang ekonominya merosot jauh dan inflasinya sangat tinggi, mirip di zaman Indonesia tahun Orde Lama dulu. Ini tentunya yang pasti kita pahami bersama, karena kita mengikuti berita di televisi dan banyak hal-hal yang bisa kita baca terhadap hal itu. Bapak Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD yang kami hormati, hadirin-hadirat yang berbahagia. Kita dulu mengusung tagline tangguh, tangguh, dan saat ini akan kita lanjutkan dengan super tangguh. Di tangguh periode hasil pilkada serentak 2020 ada beberapa hal yang menimbulkan kebaikan bagi Kabupaten Batanghari, di mana kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi kita rata-rata kan 3 tahun terakhir berada di angka 6,9%. Tapi ini 2022, 2023, 2024 dibagi rata 6,94%.
Berarti apa? Tumbuh dengan angka positif. Karena di tahun 2021 pertumbuhan ekonominya negatif. Prinsipnya ekonomi itu tumbuh dan diusahakan untuk berkualitas. Artinya tumbuh tapi dinikmati oleh banyak orang. Kemudian pendapatan per kapita kita di tahun 2021 adalah 61,30 juta per orang atau per jiwa di Kabupaten Matahari. Di akhir 2024 sudah mencapai angka 81,38 juta yang nanti menuju Indonesia Emas 2045 dengan angka yang lebih baik lagi. Hal ini yang kita tandai, begitu gampang kita menandai kenaikan ekonomi, kenaikan pendapatan per kapita. Kalau kita di Matahari ini Nando itu masih makin banyak orang pergi umroh, makin panjang antrian orang naik haji karena kita mayoritas muslim. Semakin banyak orang pergi umroh, semakin panjang antrian orang haji, semakin banyak orang beli kendaraan, berarti ekonominya membaik. Kalau ekonominya merosot, naik haji pasti berkurang. Mungkin yang daftar pun dibatalkan, diambil balik duitnya. Yang beli kendaraan juga pasti berkurang. Hal-hal kasat mata ini yang mesti kita syukuri. Kenapa? Janji Allah jelas. Siapa yang bersyukur akan dilipat gandakan kenikmatan di waktu-waktu berikutnya. Kita juga sudah berhasil mengurangi angka pengangguran dari 4,26 dibutuhkan jadi 4,49. Inflasi juga kita kendalikan dengan baik di angka 0,98%. Kalau inflasi ini bukan masalah tinggi rendah, tapi bagaimana dia terkendali. Tidak ada inflasi berbahaya bagi ekonomi, karena daerah, negara yang tidak punya inflasi berarti ekonomi tidak tumbuh. Pada saat ekonomi bertumbuh, dia harus ada lonjakan inflasi. Di sektor pangan, dan alhamdulillah sama dengan visi-misi presiden saat ini, kita sudah duluan mulai, dan mudah-mudahan dengan apa yang digerakkan oleh Asta Cita ini, kita akan semakin baik lagi. Karena kita tahu negara yang berdaulat itu tidak terlepas dari pangan. Begitu banyak negara yang lalai tentang pangan sehingga akhirnya ekonominya bisa anjlok di tengah gempuran persaingan ekonomi global. Kualitas padi kita meningkat per hektar dari tahun 2021 4,53 ton per hektar menjadi 5,1 ton per hektar. Karena kita tahu bersama Bapak Ibu, Tuhan dan membuat tanah lagi. Tapi bagaimana tanah yang tersisa saat ini produksinya maksimal. Begitu juga dengan jumlah produksi padi. Di tahun 2021 kita memproduksi 19.500,25 ton. Di tahun 2024 sudah mencapai angka 27.605,9 ton. Tapi ini juga belum swasembada. Kita harus masih tingkatkan lagi sehingga nanti insya Allah 2 tahun depan Matahari sudah swasembada pangan. NTP juga membaik. Jadi kesejahteraan petani itu diukur melalui NTP. Jadi kalau di tahun 2021 NTP-nya 107,80%. Di tahun 2024 sudah 172, hampir 100% meningkatnya kesejahteraan petani di Kabupaten Matahari. Ini tidak bisa dibohongi karena ada kepala BPS di sini. Karena angka-angka begini, angka-angka kuantitatif terukur begini tidak bisa kita bohongi. Walaupun mungkin sebagian masyarakat kita ada yang merasa ini tidak membaik, tapi itu lebih kepada mentalnya, bukan lebih kepada faktualnya. Bapak Ibu semua, di bidang kesehatan kita sudah juga berhasil bersama-sama meningkatkan umur harapan hidup dari sebelumnya 73,93 tahun menjadi 74,74 tahun. Nah, ini angkanya sama. Jadi kemungkinan kita ini umurnya tambah. Tapi yang jadi masalah itu bertambah berkah atau tambah sengsara. Itu masalahnya. Bagaimana kita membuat umur kita menjadi lebih tambah bahagia. Jangan sampai tua malah tambah susah. Lebih baik mati cepat juga kalau macam itu. Angka stunting dulu di 2021 berada pada angka 26,3%. Nah, saat ini kita sudah berhasil bersama menurunkannya menjadi 10,10%. Jadi kalau tambah banyak orang stunting tambah bahaya gitu. Karena nanti dia akan menjadi beban keluarganya, jadi beban daerah, jadi beban negara. Stunting kan hidup lah, dia tumbuh lah, tapi otaknya berkembang, agak sesak lagi dia otaknya. Jadi kalau ada orang otaknya agak sesak itu kemungkinan besar dulu stunting. Tapi zaman dulu belum ada pengukuran stunting gitu. Kemudian kita juga sudah berhasil bersama-sama meningkatkan universal health coverage. Jadi kalau kepesertaan BPJS, kalau ada warga Matahari tidak punya peserta BPJS, itu cepat didaftarkan. Kenapa? Karena menurut data dia sudah terdaftar semua. Mungkin kalau dia tidak terdaftar, mungkin ada kelalaian di dirinya atau kelalaian dari kita bersama. Sudah pada angka 100,24%. Mengapa ada 24%? Karena ada migrasi. Jadi ada karyawan-karyawan perusahaan yang bukan warga Matahari itu juga dicatat oleh BPJS menjadi kapersnya Matahari.
secara penduduk itu sudah mencapai angka 100%. Ada timbul pertanyaan pada saat perangkat desa kemarin lambat gajian bahwa kartu BPJS dibekukan. Tidak masalah perangkat desa saja, semua kita yang kartu BPJS tidak dimanfaatkan 3 tahun atau lebih, dia akan mati suri. Tapi pada saat kita berobat, kita aktif pulih, hidup lagi deh. Polanya begitu. Kenapa? Dalam rangka kegotong royongan bersama tadi. Jadi kalau nanti ada yang sakit berobat, jangan sampai takut bahwa itu dianggap mati, pasti hidup balik deh. Kecuali yang ada tunggakan sebelum jadi anggota DPRD, sebelum jadi pegawai negeri, sebelum jadi perangkat desa, sebelum jadi dai, dia sudah masuk BPJS tapi nunggak. Pada saat dia jadi, dia dibayari oleh daerah atau negara, tapi tunggaknya tidak hilang, menjadi tanggung jawab pribadinya. Itu kira Bapak Ibu semua. Kemudian kita juga sudah membuat representasi Puskesmas menjadi cukup layak di 18 Puskesmas. Jumlah kunjungan masyarakat Batanghari ke Paskes itu meningkat signifikan. Dari tahun 2021 atau di tahun-tahun sebelumnya sekitar 70.742 orang yang mengunjungi Puskesmas dan rumah sakit. Di akhir 2024 sudah ada 247.673 orang Batanghari yang mendatangi Paskes, baik dalam rangka kontrol maupun berobat. Tandanya apa? Kesadaran tentang kesehatan ini meningkat. Kalau ada keluhan tentang dirinya, dia berani datang ke pusat atau ke pelayanan kesehatan yang ada di daerah kita. Kemudian juga kita punya dokter tangguh untuk mengisi ruang kosong dari pelayanan konvensional melalui Puskesmas dan rumah sakit yang sampai akhir 2024 tercatat sudah melayani 36.020 jiwa masyarakat Kabupaten Batanghari. Juga ada rumah bunda tempat kembali ibu-ibu yang juga melayani 18.171 jiwa warga Kabupaten Batanghari. Kita juga selalu berusaha untuk meningkatkan, karena zaman sekarang semakin maju, untuk meningkatkan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Yang saat ini kita sudah punya CT scan, kita juga sudah menyiapkan hemodialisa atau instalasi dialisis untuk cuci darah yang lagi nunggu dokter yang akan mengasuh ini sehingga nanti bisa diaktifkan. Insya Allah proses ini dalam lagi akan segera berjalan. Kemudian juga pustu-pustu juga sudah mulai kita lengkapi dan Puskesmas yang ada, yang nanti mungkin sebagian akan kita tingkatkan menjadi rumah sakit TPD kalaulah warga Batanghari kunjungannya semakin meningkat ke Paskes yang ada. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, anggota DPRD yang kami hormati, hadirin-hadirat yang berbahagia. Di bidang pendidikan, selama 3 tahun lebih ini kita juga sudah bersama-sama berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah dari 8,12 tahun menjadi 8,35 tahun. Timbul pertanyaan, kok dikit yang naiknya? Yang ini kalau secara orang pendidikan hitungnya banyak kenaikan. Kenapa? Karena anak yang sekolah sekarang lebih lama sekolah, tapi pembaginya seluruh masyarakat. Semua yang tidak sekolah selama ini ikut menjadi pembaginya. Jadi kalau ada orang yang sekolah 80.000, pembagian sampai 300 ribuan. Dan kalau ini naik terus, berarti anak kita banyak yang lebih dari SMA. Dan ini kita targetkan ya di 2 tahun ke depan sudah berada di angka 9 tahunan. Berarti rata-rata anak Batanghari itu sudah lepas dari SMA. Muhammad Fadil Arif terpilih kembali menjadi Bupati Batanghari Jambi untuk kedua kalinya dalam Pilkada 2024. Fadil menggandeng Baktiar sebagai wakilnya. Fadil Arif adalah politisi P3 yang juga merupakan Ketua DPW P3 Jambi. Pria kelahiran 1 Juni 1975 itu mengawali karirnya sebagai aparatur sipil negara atau ASN di Pemkab Batanghari Jambi. Selama berdinas sebagai seorang birokrasi, tentu Fadil menjalani karirnya itu dari tingkat bawah. Kecerdasan yang dimiliki oleh Fadil Arif sebagai seorang lulusan alumni Universitas Jambi atau UNJA Ilmu Ekonomi tentu membawa karirnya sebagai ASN ikut terdongkrak. Keberhasilan Fadil Baktiar untuk jabat 2 periode di Batanghari juga tidaklah mudah. Meski lawan kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu itu, Fadil Baktiar mesti kembali meyakinkan warganya itu dalam melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan. Kemenangan Fadil pada Pilkada 2024 itu juga tercatat sebanyak 114.229 suara atau sebesar 77,58%
sedangkan suara kotak kosong hanya sekitar 22,42% berdasarkan keputusan KPU. Dalam pidato perdananya, Bupati Batanghari Fadil Arif menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Kabupaten Batanghari serta dukungan dari partai politik pengusung dalam Pilkada 2024. Penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh yang terkait, mulai dari proses penyelenggaraan pemilihan sehingga seluruh penyelenggaraan berjalan dengan lancar dan sukses. Ia juga mengharapkan momentum paripurna ini adalah merupakan salah satu wujud sinergitas dan kolaborasi bersama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik lagi dalam 5 tahun ke depan di bumi serentak Bak Regam ini. Dilanjutkan Muhammad Fadil Arif, dirinya meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Batanghari untuk terus saling bersinergi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar tetap berkontribusi bagi pembangunan kabupaten setempat dan bertekad ke depannya akan membuat Kabupaten Batanghari menjadi yang terbaik di Provinsi Jambi bahkan di tingkat nasional. Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari tahun 2021 hingga 2024 yang lalu, telah banyak capaian program dan kegiatan yang terlaksana sebagai perwujudan dari visi dan misi menuju Batanghari Tangguh. Kedepannya akan mewujudkan 2 visi misi yang belum terselesaikan. Allah akan memberi balasan setimpal atas niat baik kita, atas usaha baik kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tempat kita masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan kata sambutannya. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batanghari mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang telah banyak mencapaian program dan kegiatan yang telah terlaksana, bermanfaat serta dinikmati oleh segenap masyarakat Batanghari. Hal ini terbukti mendapat pengakuan dan penghargaan dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta, antara lain yang pertama meraih prestasi dengan mendapatkan penghargaan inovasi membangun negeri dari TV One, stasiun televisi berita terkemuka di Indonesia. Yang kedua, penghargaan dari News TV sebagai pemimpin daerah dengan kategori percepatan pembangunan daerah melalui pembangunan alun-alun, pendistarian dan wahana air meliuk yang selalu ramai dikunjungi masyarakat. Yang ketiga, penghargaan dari media Tempo Group memberikan penghargaan di bidang pelayanan kesehatan, khususnya atas program Dokter Tangguh sebagai inovasi yang berdampak baik bagi masyarakat. Yang keempat, satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang mendapatkan apresiasi dari TV One pada acara HUT TV One ke-17. Diterima pada tanggal 14 Februari 2025 atas peningkatan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, program Dokter Tangguh. Sebagai perwujudan dari visi misi menuju Batanghari Tangguh masa jabatan 2021-2024. Sebagaimana telah disampaikan dan kita dengarkan bersama-sama pada pidato sambutan tadi. Saudara Bupati, Wakil Bupati, rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati, di samping penghargaan dari lembaga pemerintah dan swasta yang tak kalah pentingnya penghargaan dari segenap masyarakat Batanghari, di mana ini nampak dari hasil pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Keduanya membuat rekor dan sejarah baru dalam perjalanan pemerintah Kabupaten Batanghari. Pertama kalinya rekor incumbent bisa berturut-turut 2 periode yang mematahkan mitos. Selama ini incumbent tidak pernah menang di periode kedua, ataupun dalam sejarah Batanghari pilkada yang calon tunggal dengan perolehan suara 77,83% dan perolehan kursi di parlemen sebanyak 9 kursi untuk partai P3 yang Saudara Bupati nakodai.
Ini bukan mudah di tengah kondisi negara dan daerah yang sedang tidak baik-baik saja. Saudara Bupati mampu keluar dan berhasil mewujudkan 36 program kerjanya. Hingga saat ini 2 program yang tersisa dalam proses pengerjaan, yaitu Islamic Center dan sirkuit. Batang Hari Tangguh bukan slogan sebatas retorika atau omong-omong semata, tapi diwujudkan dengan perubahan nyata yang jelas dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Batanghari. Saudara Bupati sudah menunjukkan dan mengajarkan kepada masyarakat Batanghari, kita harus berubah agar jangan sampai ketinggalan bahkan termakan oleh zaman. Lihat ibu kota Batanghari sekarang dengan alun-alun dan air meliuk sangat bermanfaat bagi masyarakat. Infrastruktur seperti yang dipaparkan tadi semua dinikmati dan untuk masyarakat. Kalau ada yang tidak puas itu hal yang biasa, kita tidak bisa sempurna, yang ada kita terus belajar dan bekerja untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Saudara Bupati, Wakil Bupati, rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati, selanjutnya kita doakan bersama-sama Bupati dan Wakil Bupati diberikan kesehatan dan kemudahan segala urusannya untuk membangun Batanghari yang kita cintai ini. Kami berharap Saudara Bupati 5 tahun ke depan dapat melanjutkan dan menyempurnakan dan mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Batanghari yang adil dan makmur. Sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batanghari periode 2025-2030, yakni super tangguh, sukses perekonomian, terdepan, agamis, nyaman, gotong royong, bermutu dan harmonis. Semoga mendapat ridho berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara Bupati, Wakil Bupati, rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, sebelum saya menutup rapat paripurna ini, satu lagi harapan kami masyarakat Batanghari kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, teruslah berinovasi untuk kemajuan masyarakat Batanghari. Cetak rekor dan sejarah baru menjadi orang Batanghari pertama memimpin di Provinsi Jambi di Pilkada 5 tahun ke depan, yakni percaya dengan kemampuan dan tua badan Saudara Bupati ini akan dapat terwujud dengan diiringi doa masyarakat Kabupaten Batanghari. Selanjutnya untuk mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon kesediaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari untuk memimpin pembacaan doa. Kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, kehadiran-Mu kami melangitkan syukur dan doa serta harapan. Pada siang hari ini kami semua hadir mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pidato sambutan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari masa jabatan 2025-2030. Semoga Engkau senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan kepada rakyat dan pemimpin kami dalam kesatuan batin yang saling mendoakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan dan kesehatan jasmani dan rohani kepada kami dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemerintah Kabupaten Batanghari. Berikanlah pada kami kekuatan dan kemampuan untuk membangun Batanghari menuju sukses perekonomian
terdepan, agamis, nyaman, gotong royong, bermutu dan harmonis. Ya Rabbi ya Hadi, berilah petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari dan para pemimpin di negeri ini, baik dari legislatif maupun eksekutif. Kuatkan kebersamaan di antara kami, satukan gerak langkah kami agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Wahai Tuhan yang melembutkan hati, lembutkan hati kami, berilah pancaran cahaya-Mu sehingga kami bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang halal dan haram, agar kami dapat selalu di jalan-Mu. Mudahkan kami dalam membangun negeri ini sehingga menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Sungguh ampunan-Mu jauh lebih besar dari apapun yang ada di bawah kolong langit-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari pada hari ini. Akhirnya kami atas nama pimpinan Dewan sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya apabila dalam rapat paripurna pada hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sebelum menutup rapat paripurna ini, izinkan saya memberikan sedikit pantun. Dari Jelutih ke Muara Bulian, macet dikit dalam perjalanan. Terima kasih kami sampaikan atas prestasi yang sudah Saudara Bupati torehkan. Nak duo pantun seiring, hijau-hijau pohon di pinggir kolam, nampak banyak anak berenang. Kalau rindu jangan cuma titip salam, mari kita bangun 5 tahun ke depan. Natiko pantun beriring, ubur-ubur ikan lili, sinergi membangun kita li. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wallahualam wabarakatuh. Selanjutnya anggota Dewan beserta Forkopimda dipersilakan. Dipersilakan Bapak Bupati. Tidak terhitung banyaknya mereka yang telah dimanjakan oleh keindahan adat istiadat. Kata Batanghari muncul dari sebuah nama sungai yang diberikan langsung oleh Raja Malaka sekitar tahun 1500. Selanjutnya Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu dipersilakan. Sebelah timur dengan Kabupaten Muara Jambi dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo. Wilayah dekat dengan kota Jambi yang bisa sebagai penyangga ibu kota provinsi, baik dari sektor perdagangan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata. Memiliki luas wilayah. Selanjutnya fraksi PAN kami persilakan. Terdiri dari 8 kecamatan, 14 kelurahan, dan 110 desa
dengan jumlah penduduk Kami ulangi, fraksi Nasdem kami persilakan. sebanyak 313.209 jiwa. Pertemuan penduduk dapat digunakan sebagai subjek pembangunan daerah dalam menyeleksi aset tenaga kerja di masa mendatang. Tujuan pembangunan yang dilakukan dalam periode 2021 hingga 2026 di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fadil Arif dan Wakil Bupati Bahtiar adalah terciptanya perubahan menuju arah baru. Selanjutnya, fraksi PAN kami persilakan. Pertanian dan agrowisata di kawasan Provinsi Jambi, menunjukkan ketaatan dan implementasi nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat, mewujudkan pemberdayaan masyarakat sebagai agen percepatan pembangunan, mewujudkan pemanfaatan ruang untuk kenyamanan, keamanan dalam mendukung kelestarian lingkungan, mewujudkan Batanghari sebagai tempat investasi Selanjutnya, fraksi PKB kami persilakan. mesejahterakan masyarakat, mewujudkan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif, serta mewujudkan birokrasi yang harmonis serta sinergitas pembangunan daerah dan desa. Dengan sasaran pembangunan daerah yang berlandaskan pada terwujudnya penguatan ekonomi berbasis pertanian dengan menjamin terciptanya skala ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan petani. Wirausaha milenial yang mewujudkan industri kreatif berbasis agrikultural ekowisata. Kehidupan masyarakat yang bertumpu pada budi pekerti yang luhur, toleransi antar umat beragama yang mengedepankan etika dan moral dalam tatanan kehidupan masyarakat. Menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat menuju ketahanan keluarga. Menggunakan ruang kota dan ruang terbuka yang aman dan nyaman. Mewujudkan lingkungan dan kawasan permukiman yang sehat. Peningkatan dan ketertiban masyarakat. Meningkatnya investasi sebagai modal pembangunan dan mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya daerah. Meningkatkan kesejahteraan dan status gizi masyarakat, serta peningkatan aksesibilitas mutu pendidikan. Mewujudkan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang bermutu melalui standarisasi mutu lulusan yang merata dan berdaya saing. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah, meningkatnya kualitas pelayanan umum, serta pembangunan daerah dan desa yang berorientasi hasil. Dalam 3 tahun terakhir, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batanghari terus mengalami peningkatan, yakni 1.304,61 miliar pada tahun 2021 dan meningkat drastis menjadi Selanjutnya, fraksi PKB kami persilakan. miliar pada tahun 2022. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Kebijakan pembangunan Kabupaten Batanghari juga terus mendapat dukungan dari legislatif. Terdapat 35 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Selanjutnya, fraksi PDIP kami persilakan. Laki-laki dan 7 orang perempuan. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka ketersediaan sarana pendidikan menjadi salah satu fokus utama pembangunan pemerintah Kabupaten Batanghari. Saat ini jumlah sarana pendidikan di semua jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Batanghari sebanyak 304 unit yang terdiri dari 211 unit sekolah dasar, 61 unit sekolah menengah pertama, 28 unit sekolah SMA SMK, serta 2 unit perguruan tinggi. Pelayanan kesehatan tak kalah menjadi poin penting yang menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten. Selanjutnya, fraksi Golkar kami persilakan. Salah satu program unggulan yang
bertujuan menjangkau pelayanan kesehatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh pelayanan kesehatan seperti RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu. Dilaunching pada tanggal 5 Agustus 2022 lalu, Dokter Tangguh rutin turun langsung ke setiap desa atau kelurahan dan telah melayani masyarakat Kabupaten Batanghari lebih dari 5.528 orang. Selaras dengan program Dokter Tangguh. Selanjutnya, fraksi Gerindra kami persilahkan. Program jaminan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah Kabupaten Batanghari juga melakukan pengembangan pembangunan RSUD pengembangan seperti ini dilakukan agar pelayanan semakin baik dan terukur. Tak hanya fokus perawatan, tenaga medis dan dokter spesialis juga selalu di-upgrade untuk memberi. Selanjutnya, Demokrat kami persilahkan. Dalam rangka mendorong Batanghari tangguh yang berdaya saing, bantuan, pembinaan, dan pelatihan juga dikhususkan pada industri kecil dan menengah, mulai dari kerajinan batik hingga aneka produk olahan untuk mendorong kemandirian ekonomi. Pertumbuhan IKN di Kabupaten Batanghari menunjukkan kemajuan pesat. Sejauh ini, Batanghari tercatat memiliki. Selanjutnya, kami minta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Batanghari untuk foto bersama. Kami persilahkan. Permasalahan juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Batanghari. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Batanghari juga menjadi ruang bagi pelaku IKN untuk memasarkan hasil kerajinan. Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor yang terus digenjot oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Di akhir tahun 2022, jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Batanghari tercatat sebanyak 2.843 sarana yang terdiri dari pasar, toko, kios, dan warung. Untuk menunjang kenyamanan transaksi jual beli, pemerintah Kabupaten Batanghari juga telah melaksanakan revitalisasi pasar modern, yaitu Pasar Palima Muara Tembesi, melalui dana tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Revitalisasi diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran, penciptaan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan nilai tambah masyarakat pada sektor. Selanjutnya, kami mohon kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Batanghari untuk foto bersama. Kami persilakan. Dalam mewujudkan birokrasi yang harmonis, Kabupaten Batanghari menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jambi yang menerapkan proses administrasi kependudukan secara humanis dengan memberikan kemudahan masyarakat dan mendapatkan iktp secara cepat tanpa harus repot keluar rumah. Di bidang infrastruktur, pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya melakukan pembangunan, perawatan, dan peningkatan jalan secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Batanghari juga terus memaksimalkan peningkatan kualitas dan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 17,22 km dengan total anggaran sebesar 21,5 miliar rupiah. Pembangunan juga menyasar sarana dan prasarana. Selanjutnya, untuk Oleh ketersediaan lahan yang cukup luas untuk pengembangan usaha peternakan dan agroklimatologi yang menunjang seperti curah hujan yang merata sepanjang tahun hingga memungkinkan ketersediaan pakan ternak yang cukup. Usaha peternakan masih didominasi pola peternakan secara tradisional. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah mengembangkan peternakan secara semi-intensif dan intensif melalui upaya penyediaan inseminasi buatan dan penyediaan pusat kesehatan hewan di setiap kecamatan. Menunjang kesehatan hewan peliharaan masyarakat perikanan, baik berupa perikanan tangkap
maupun perikanan budidaya. Selain memanfaatkan sungai, pengembangan perikanan mulai kolam, terpal, maupun wisata sejarah. Dengan berbagai inovasi, pemerintah Kabupaten Batanghari membangun pedestrian di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, renovasi wisata kolam bebean dan danau lokal, hingga mengembangkan perlindungan di kawasan Tangga Senayan. Salah satu destinasi yang tak kalah wajib dikunjungi di Kabupaten Batanghari adalah Taman Tapak Maria dan ikan indah dengan murah. Jadi agak terbiasa karena sebelumnya sudah pidato kan. Ya. Karena kita ini utuh menyambung periode jabatan itu saya bersama Bang Batiar sehingga tidak ada serah terima jabatan. Dan ini berlanjut. Kemudian lebih kepada pidato ini kita menyampaikan apa yang telah dilakukan di periode pertama kan dan apa yang akan kita lakukan lagi. Dan sepanjang amanah yang diberikan Tuhan kepada kita melalui mandat yang diberikan masyarakat Kabupaten Batanghari, kita akan upayakan, kita usahakan dan kita niatkan, kita kerjakan dengan optimal. Sehingga tapi nanti ini perlu direncanakan dengan baik. Apa yang kita rencanakan di periode sebelumnya kita sampaikan dengan keterbatasan periode ini karena kita kan 4 tahun kurang nih. 4 tahun kurang ada beberapa hal yang belum utuh masalahnya yang akan kita lanjutkan di periode ini. Tapi yang jelas ini awal Ramadan, mudah-mudahan semua dengan hati bersih ya, dengan hati baik. Karena kita tahu kerja dengan hati itu akan membuahkan hasil yang lebih banyak manfaatnya daripada kerja dengan setengah hati. Apalagi kerja tidak pakai hati. Dan kita meyakinkan semua pemain-pemain politik, pejabat-pejabat politik dan seluruh stakeholder lainnya, bagaimana kita menjadi patriot bersama untuk menghadapi apa yang sedang dihadapi dunia saat ini. Dan Indonesia bagian dari dunia yang harus juga bertarung untuk memenangkan kompetisi ini, untuk melindungi segenap bangsa dan negara, melindungi masyarakat, dan untuk memulihkan serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, menyangkut ini efisiensi pemerintah pusat ini Pak Bupati, apakah berdampak pada program Super Tangguh di 2025 sampai 2030? Ya, kalau berdampak pasti ya, tapi setiap kebijakan itu pasti ada dampaknya, ada baik, ada buruknya. Tapi yang jelas, kita tahu keadaan negara kita tahu keadaan dunia. Manusia yang cerdas itu, bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dan kita akan optimalkan pelayanan pemerintahan yang terganggu, pelayanan pemerintahan yang terganggu. Karena efisiensi ini lebih kepada menyasar ke program infrastruktur ya. Dan kita tahu infrastruktur dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ini kan cuma postpone saja, tertunda saja. Bukanlah menjadi untuk selamanya. Dan kita harus kerja bersama dengan Pak Presiden untuk memulihkan negara ini. Ya, lagi lain? Siap. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kita tidak ada peralihan jabatan, yang ada malah menambah jabatan. Berarti dari visi misi dari tangguh menjadi super tangguh. Menambah super itu artinya sukses perekonomian. Tetap mencakup dari visi misi Bapak Presiden Prabowo yang cita-cita tadi, itu pedomannya tetap di situ. Mungkin untuk harapannya ke depan ya mudah-mudahan ke depannya menjadi lebih baik lagi Batanghari atau menjadikan masyarakat Batanghari lebih makmur, lebih sejahtera ke depannya. Terima kasih.